Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to English Day with Asla. Sebelum kita mulai, mau tanya dulu nih, gimana kabarnya selama di rumah? Masih semangat belajar kan? Nah, untuk menemani kalian belajar, ada materi bahasa Inggris nih, yakni tentang perbandingan. Istilahnya degrees of comparison. Pernah denger nggak? Kalau belum, nanti kita belajar sama-sama ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen video ini, oke? Kita mulai dari kalimat berikut ini. Bigger is not always better. Ada yang tahu apa artinya? Teman-teman tahu nggak apa sih bahasa Inggrisnya aku lebih baik dari dia? Atau bahasa Inggrisnya Ani adalah murid paling pintar di kelasnya. Pernahkah kalian membandingkan satu orang dengan orang lain? Atau ketika sedang belanja, kita membandingkan barang satu dengan barang yang lain? Pasti sering kan? Nah, dalam video ini, kita akan membahas tentang degrees of comparison alias perbandingan dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Degrees of comparison adalah adjektif atau kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tingkat perbandingan. Fungsinya adalah untuk membandingkan orang atau benda dengan sifat yang dimilikinya. Ingat ya, degrees of comparison membutuhkan adjektif dan juga adverb untuk membandingkan orang atau benda. Kita lanjut ke bentuknya. Degrees of comparison memiliki 3 bentuk. Yang pertama, positive degree. Yang kedua, comparative degree. Dan yang ketiga, superlative degree. Bagaimana ya cara membedakannya? 3 bentuk ini bisa dibedakan dilihat dari penggunaan adjektif dalam masing-masing kalimat. Langsung kita mulai dari positive degree. Positive degree when we speak about only one person or a thing. Jadi, positive degree adalah jenis degree of comparison yang memiliki kata sifat atau adjektif dan kata keterangan atau adverb untuk mendeskripsikan orang atau benda dengan bentuk paling sederhana. Lihat kalimat berikut ini, this house is big. Rumah ini besar. Dalam kalimat ini, yang dijelaskan hanya kata benda this house. Ini rumah ini, jadi kita cuma jelasin satu benda ya. Sekarang muncul pertanyaan, kan itu degree of comparison, kok cuma jelasin satu benda, nggak ngebandingin sama benda lain? Nah, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Sophia is as beautiful as her sister, yang artinya Sophia sama cantiknya dengan saudara perempuannya. Jadi jawabannya positive degree bisa digunakan untuk membandingkan dua hal. Perbandingannya untuk menyatakan sama besar atau posisinya sama. Contoh berikutnya, the weather today is as hot as yesterday. Sama kan susunan kalimatnya? Nah, dari sini bisa kita lihat kalau positive degree dimulai dari subject plus to be plus s plus adjective plus s and plus object. Ingat ya, kalimat perbandingan bahasa Inggris bentuk positive degree diapit oleh kata S. Jadi, nantinya kalimatnya akan berbunyi seperti contoh tadi. The weather today is as hot as yesterday. Kata sifatnya berada di tengah-tengah S. Untuk adjektifnya pun tidak mengalami penambahan apa-apa. Misal contoh di sini, my little brother is a tall boy. Tetap ya, kata sifatnya tidak ada penambahan. Lalu, my father drives the car fast. Di sini juga tidak ada penambahan. Untuk bentuk perbandingannya, my little brother is as tall as me. Nggak ada perubahan kan? Sama seperti yang ini, my father drives the car as fast as my uncle. Nggak ada perubahan. Sudah semakin paham ya dengan bentuk positive degree? Sekarang kita lanjut ke bentuk kedua, comparative degree. Comparative degree adalah jenis perbandingan tingkat kedua. Comparative degree ini digunakan untuk membandingkan dua hal, bisa berupa orang, benda, atau hewan.
Comparative degree digunakan untuk menyatakan bahwa satu benda lebih dari benda yang lain. Ingat ya, hanya dua benda di sini. Contohnya, a giraffe is taller than an elephant. Jerapah lebih tinggi dari gajah. Berbeda dari bentuk sebelumnya, dalam bentuk ini ditandai dengan kata than. Kemudian ada perubahan bentuk pada kata sifat. Di sini dari tall menjadi taller. Dari contoh ini, jika diperhatikan lagi, maka kita bisa menemukan susunan dari kalimat comparative degree. Sama seperti kalimat positive degree, kalimat comparative degree ini juga dimulai dengan subject, kemudian to be, lalu plus comparative adjective yang ditambah er dan more, plus than, kemudian plus objective sebagai pembandingnya tentunya. Contoh yang pertama, my house is smaller than yours. Rumahku lebih kecil daripada rumahmu. Di sini my house sebagai subjek, is sebagai to be, smaller sebagai comparative adjective yang ditambah er, ada than tentunya, dan yours sebagai pembanding. Contoh kedua, Anna is more diligent than Udi. Di kalimat ini menggunakan comparative adjective yang ditambah more untuk diligent. Kemudian yang ketiga, ada better sebagai bentuk comparative adjective yang tidak beraturan. Nah, lebih jelasnya ada di sini. Comparative adjective kita bagi menjadi regular form. Kemudian ada juga yang kedua, irregular form. Kata sifat yang digunakan sebagai contoh di sini ada large dan high. Dua kata sifat ini mendapatkan penambahan er di belakangnya sehingga berubah menjadi larger dan higher. Contoh berikutnya, delicious dan difficult yang mendapatkan penambahan more di depannya. Lalu contoh yang tak beraturan, good menjadi better, bad menjadi worse. Sudah paham dengan comparative degree? Sekarang kita lanjut ya, menuju bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir adalah superlative degree. Superlative degree merupakan jenis perbandingan tingkat ketiga. Superlative degree digunakan untuk membandingkan tiga atau lebih orang, benda, maupun hal lainnya. Namanya saja superlatif, tentu tersirat bahwa kalimatnya menyatakan super. Artinya, kalimat ini ditujukan untuk hal yang memiliki sifat paling dibandingkan beberapa hal lainnya. Bisa jadi paling besar, paling tinggi, paling pendek, paling buruk, atau sebagainya. Seperti contoh berikut ini. Bisa kita lihat di sini ada 3 hewan. Nah, sebagai perbandingannya diiringi dengan kalimat elephant is the biggest animal I have ever seen. Gajah adalah hewan yang paling besar yang pernah saya lihat. Contoh kalimat ini ditandai dengan adanya artikel the sebelum kata sifat. Superlative degree menggunakan adjektif yang sudah mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah adanya penambahan akhiran est atau st dan penambahan kata most. Dari ciri-ciri tersebut, kita bisa mendapatkan susunan kalimat superlative degree. Diawali subjek plus to be plus superlative adjective yang ditambah the, kemudian diakhiri dengan est atau ditambah dengan most. Seperti contoh yang pertama, Peter is the tallest student in his classroom. Di sini superlative adjektifnya the tallest. Peter adalah orang yang paling tinggi di kelasnya. Ditambah est ya untuk kata yang ini. Contoh yang kedua, Jasmine is the most beautiful flower in this garden. Di sini penggunaannya ada the most beautiful. Artinya, melati adalah bunga yang paling cantik di taman ini. Nah, berikut beberapa contoh dari kata sifat yang sudah mengalami perubahan, dimulai dari positif, yang dia masih bentuk awal ya, lalu komparatif, dan yang terakhir adalah superlatif. Dari yang positif dia kata sifat awal, komparatif ditambah er dan more, lalu superlatif ditambah est dan most.
dan juga ada contoh bentuk yang tidak beraturan. Dan selesai sudah penjelasan tentang superlative degree. Semoga sudah semakin paham ya. Nah, jadi dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka bisa kita simpulkan hari ini kita sudah belajar 3 bentuk dari degrees of comparison. Yang pertama, positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Kita belajar tentang pengertian, fungsi, perbedaan, dan contoh dari masing-masing bentuk. Untuk selanjutnya, kita akan coba belajar dari soal-soal tentang degrees of comparison ya, biar makin paham nantinya. Oke, so thank you everyone. Makasih buat teman-teman atau adik-adik semua yang udah nonton video ini dari awal. Semoga bermanfaat ya dan menambah pengetahuan kita semua. Amin. Oh iya, please feel free to ask anything about this material. Kalian bisa komen di bawah video ini kalau ada pertanyaan seputar degree of comparison. Dan kalau ada kritik atau saran, boleh banget loh, ketik aja ya. Last but not least, thank you and see you in my next video. Dan satu lagi, salam B2M2. Belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Bye-bye.